Yang pertama, pengertian maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah stage yang berarti tangga. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan baik melalui riyadhah, ibadah maupun mujahadah. Yang kedua, sistematika maqamat. Sistematika maqamat yang disusun oleh Ibnu Athaillah ini tercantum dalam salah satu kitabnya, yaitu At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, yaitu yang pertama, At-Taubat atau Taubat. Taubat merupakan makom pertama dan paling utama yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam menapakkan jalan menuju Allah. Kebanyakan sufi menjadikan tobat sebagai perhentian awal di jalan menuju Allah. Yang kedua, az-zuhud atau zuhud. Zuhud merupakan makom yang penting yang harus dilewati oleh para sufi dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diketahui bahwa makom zuhud pernah menjadi suatu gerakan massal umat Islam pada abad pertama Hijriyah sebagai gerakan protes kepada para birokrat yang kaya. Gerakan zuhud ini dipimpin oleh seorang sufi yang masyhur, yaitu Hasan al-Basri. Yang ketiga, as-sabar atau sabar. Makom selanjutnya adalah sabar, yang didefinisikan oleh Al-Kalabazi sebagai harapan seorang hamba mengenai kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Kesabaran ini memerlukan suatu usaha yang keras dan pantang menyerah, memerlukan waktu yang panjang dan sikap yang hati-hati. Yang keempat adalah asyukru, yaitu syukur. Al-Mahasibi berkata bahwa syukur adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang karena rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seseorang berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan, maka ia akan diberikan nikmat yang lebih besar. Yang kelima, al-khauf dan ar-roja, yaitu rasa takut dan rasa berharap. Al-khauf atau rasa takut merupakan salah satu macam penting dalam tasawuf. Ketika seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi larangannya. Sedangkan roja adalah makom di mana orang hanya berharap atas segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf dan ar-roja merupakan dua sikap yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang keenam, at-tawakal, yaitu berserah diri. Ibnu Athaillah memberikan definisi tawakal sebagai suatu sikap yang menyerahkan kendalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar segala urusan kepadanya. Sehingga pada macam ini seseorang tidak akan ikut campur dan pasrah atas segala ketentuannya. Namun demikian, Ibnu Athaillah bukan berarti menganjurkan paham Jabariyah, namun dia membedakan bagian yang menjadi tanggung jawab hamba dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu jumlah ahwal dalam tasawuf. Menurut Abu Nasr As-Sarraj dalam kutipan Sayyid Husain Nasr menyebutkan beberapa tingkatan jiwa atau ahwal, yaitu mawas diri atau muraqabah. Yang kedua cinta atau mahabbah, yang ketiga takut atau khauf, yang keempat ar-roja atau harapan, yang kelima rindu atau sauq, yang keenam karib atau uns, yang ketujuh keterangan atau itmi'nan, yang kedelapan perenungan atau musahadah, yang ketujuh kepastian atau yakin. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang ahwal dan ahwal yang sering dijumpai oleh para sufi. Secara bahasa, ahwal adalah bentuk jama dari kata hal, yang artinya sifat atau keadaan jiwa sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makom tertentu. Adapun menurut para sufi, hal adalah makna, nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa unsur kesengajaan
upaya, latihan, dan pemaksaan, seperti rasa gembira, rindu, takut, dan sebagainya. Kemudian, ahwal yang sering dijumpai oleh para sufi diantaranya yang pertama, al-muhasabah dan al-muqarabah, yang berarti waspada dan mawas diri. Kemudian yang kedua, al-ish yang artinya rindu, dan yang terakhir, al-uns yang artinya intim. Jumlah ahwal dalam tasawuf. Menurut Abu Nasr al-Sarraj dalam kutipan Said Hussein al-Nasr menyebutkan beberapa tingkat jiwa ahwal, yaitu 1. Mawas diri muraqabah, 2. Cinta mahabbah, 3. Takut khauf, 4. Harapan raja', 5. Rindu syuk, 6. Karib uns, 7. Ketenangan itsmi'nan, 8. Perenungan musahadah, dan yang terakhir yang ke-9 kepastian yakin. Konsep maqamat dan ahwal di karangan para sufi. Secara historis, konsep maqamat diduga muncul pada abad pertama Hijriah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Sosok yang memperkenalkan konsep tersebut adalah menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam suatu informasi bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepadanya mengenai soal iman, Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa iman itu dibangun atas 4 fondasi, yaitu kesabaran, as-sabar, keyakinan, al-yakinu, keadilan, al-adlu, dan perjuangan, al-jihadu. Dan masing-masing fondasi tersebut mempunyai 10 tingkatan maqamat. Hal ini setidaknya menjadi bukti kuat bahwa sumber tasawuf sudah dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, konsep maqamat dan ahwal ini merupakan salah satu konsep tasawuf yang pada gilirannya dapat perhatian yang serius dari para sufi. Para sufi kemudian membuat beberapa definisi dan tingkatan maqamat yang berbeda-beda. Para sufi juga membuat beberapa definisi berkenaan dengan ahwal dan bagaimana mengenai proses dari konsep-konsep tersebut. Adapun tujuan dari pembentukan konsep maqamat dan atau ahwal oleh para sufi adalah sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik. Berdasarkan konsep maqamat dan hal ini, maka para sufi dapat memberikan suatu aturan yang dapat dijalankan oleh pengikutnya, sehingga jalan menuju Tuhan menjadi jelas dan mudah.